Shalom, selamat berjumpa kembali bersama kami Glow Pastoral Digital Channel bersama saya Pendeta Indra Sigarlaki. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saudara, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan Tuhan. Kalau hari ini kami ada sebagaimana kami adanya semua karena kemurahan Tuhan. Saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Mari Roh Kudus urapi hati dan pikiran kami, sehingga firman Tuhan yang kami boleh belajar hari ini boleh membekali kehidupan kami, sehingga iman kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara kasih dalam Tuhan, hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang baptisan air. Apa itu baptisan? Kenapa kita harus dibaptis? Nah, sebelum saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan lebih lanjut, saya rindu setiap kita, saudara yang menyaksikan video ini, yang belum subscribe, tolong klik tombol subscribe-nya, tombol like-nya, dan berikan komentar terkait firman Tuhan yang disampaikan di Glow Pastoral Digital Channel ini. Haleluya. Apa itu baptisan air? Kata baptisan berasal dari kata Yunani yaitu bapto, yang berarti mencelupkan. Atau kata selanjutnya adalah baptiso, yang berarti mencelupkan, yakni membuat basah seluruhnya. Nah, kata ini hanya digunakan dalam perjanjian baru, saudara, dalam kaitannya dengan upacara baptisan. Nah, dalam Injil Matius, Markus, dan Lukas semua menceritakan secara singkat bahwa Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Nah, Yohanes Pembaptis berkata dalam Matius 3 ayat 11, demikian firman Tuhan, "Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Haleluya. Nah, itu sebabnya hari ini renungan kita adalah tentang baptisan air atau baptisan Yohanes. Apa makna rohani dari baptisan air? Baptisan air itu menggambarkan kematian dan kebangkitan Kristus. Jadi kematian dan kebangkitan Kristus terhisap atau dikenakan kepada kita pada saat kita dibaptis, saudara. Nah, hal ini menggambarkan bahwa identitas kita atau saya sebagai orang Kristen. Jadi baptisan memberikan kita identitas yang baru. Ya, kita mati terhadap dosa dan kita hidup bagi Allah. Jadi baptisan menyatakan bahwa kita memiliki hidup yang baru di dalam Tuhan. Nah, apa unsur-unsur dalam baptisan air? Dalam Injil Markus pasal 1 ayat 4 mencatat demikian. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu." Jadi dari firman Tuhan ini kita mendapati 3 unsur baptisan, itu bertobat, memberi diri, dan dibaptis. Bertobat. Bertobat adalah seorang yang memiliki komitmen untuk meninggalkan dosa dan berbalik arah untuk hidup menjadi pelaku firman, melayani Tuhan dengan segenap hati. Nah, adapun beberapa hal yang terdapat dalam pertobatan itu, yaitu adalah penyesalan. Ya, pertobatan harus dimulai dari penyesalan kita yang sungguh-sungguh akan dosa-dosa kita. Nah, setelah kita menyesal akan dosa-dosa kita, maka kita harus mengakui ya semua dosa kita itu di hadapan Tuhan dan memohon pengampunan kepada Tuhan. Kemudian apa? Percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, ini merupakan hal yang sangat penting dalam hidup kita. Karena hanya Yesus saja yang dapat mengampuni dosa kita dan menyelamatkan kita. Tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang dapat melakukan seperti yang Yesus lakukan. Kemudian setelah kita percaya kepada Yesus, kita akan menerima pengampunan dengan iman. Karena semua dosa yang telah kita sesali dan kita akui di hadapan Tuhan, dengan sungguh-sungguh ya mendapat pengampunan dari Tuhan. Dan ini hanya dapat diterima dengan iman kita di dalam Yesus tentunya. Nah, setelah itu kita harus berkomitmen untuk hidup baru, menjadi pelaku firman. Nah, unsur yang kedua dari baptisan adalah memberi diri. Nah,
orang yang akan dibaptis tidak boleh dipaksa atau terpaksa oleh siapapun atau karena apapun. Ya, contoh ada orang yang mau dibaptis karena ingin menikah. Contoh lain ada orang yang terpaksa mau dibaptis karena dia merasa malu dengan teman-teman sebayanya yang sudah dibaptis terlebih dahulu. Jadi baptisan dilakukan dengan kesadaran diri sendiri, saudara, dengan sukacita dan sukarela menyerahkan hidup untuk dibaptis. Karena kita sudah percaya kepada Yesus. Itu sebabnya baptisan hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang dewasa, orang-orang yang telah mampu memiliki pemahaman yang benar tentang firman Tuhan. Nah, unsur yang ketiga dari baptisan adalah dibaptis. Nah, berarti siap dicelup total atau diselamkan dalam air oleh hamba Tuhan. Nah, pertanyaannya, siapa yang harus dibaptis? Yang harus dibaptis adalah setiap orang yang telah percaya kepada Kristus. Kapan seorang harus dibaptis? Sesegera mungkin, saudara. Sesudah ia percaya dan bertobat. Jadi jangan menunda-nunda untuk dibaptis. Saudara yang belum menerima baptisan air, pada kesempatan ini saya mendorong saudara untuk melakukan baptisan air. Kenapa? Yang pertama, untuk mengikuti teladan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Yesus telah memberikan teladan kepada kita. Oleh karena itu sebagai pengikut Kristus kita wajib mengikuti teladan dari Tuhan Yesus. Yesus dibaptis, maka kita pun harus dibaptis. Yang kedua, kenapa kita harus dibaptis? Karena baptisan adalah perintah Kristus. Dalam Matius 28 ayat 19 dikatakan bahwa karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Selanjutnya, kenapa saya harus dibaptis? Untuk menyatakan bahwa saya ini benar-benar orang percaya kepada Kristus. Jadi baptisan merupakan suatu proklamasi dari kepercayaan kita, keyakinan kita kepada Kristus. Sebagai penutup, ingat, baptisan tidak menjadikan Anda seorang percaya. Justru baptisan menunjukkan bahwa Anda sudah percaya. Baptisan tidak menyelamatkan Anda, namun iman Anda lah yang menyelamatkan Anda. Iman kepada Kristus. Demikian division dari saya. Jangan lupa subscribe, share, dan like. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Halo teman-teman semua. Buat kalian yang belum memiliki tempat ibadah tetap, yuk gabung bersama kita di GBI Glow Fellowship Center. Lokasinya ada di Glow Tamres, Glow Gading Marina, Glow BSD, Glow Dynaplus, Glow Depok, Glow Majestic, dan Glow Cibubur. Kita tunggu kehadiran kalian. Tuhan Dan Yesus Yesus memberkati. memberkati. Amin. Amin.